10 November 1945 adalah hari sakral bagi negara ini. Hari di mana pertempuran pertama terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perang yang terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. 4 Dimensi akan membahas perjuangan rakyat Surabaya melawan tentara sekutu di tanah Surabaya. Inilah 4 Dimensi, saya Dian Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Siapapun yang melihat pertempuran 10 November di tanah Surabaya pasti akan menyatakan bahwa para pejuang Surabaya adalah para pemberani. Hal inilah yang menginspirasi kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Kedatangan tentara sekutu di tanah Surabaya lantas mengusik darah muda Surabaya. Peristiwa seperti penurunan bendera di Hotel Yamato dan serentetan peristiwa lainnya memicu pecahnya perang besar yang dikenal Perang 10 November 1945. 30 Oktober 1945, Brigjen Malebi, dia adalah pimpinan tentara sekutu, ditemukan tewas terbunuh di mobilnya. Masih simpang siur siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dari Brigjen Malebi. Salah satu versi menyatakan bahwa pembunuhnya berasal dari pejuang Surabaya. Sekutu marah, ultimatum diberikan sekutu terhadap pejuang Surabaya. 10 November 1945 menjadi hari di mana para pejuang Surabaya bertempur hingga titik darah penghabisan. Surabaya digempur habis-habisan baik darat, laut, dan juga udara. Hari itu di mana hari para pejuang Surabaya tewas bergelimpangan di Ibu Pertiwi. Secara logika, pertempuran 10 November bukanlah pertempuran yang seimbang. Indonesia dengan jumlah tentara, pejuang, dan juga milisi sebanyak 120.000 orang bertempur dengan senjata seadanya, seperti senapan, pedang, keris, tombak, dan bambu runcing. Sementara di satu sisi negara modern, tentara sekutu, tentara Inggris yang didatangkan dari India membawa peralatan modern, seperti 24 tank Sherman, 24 pesawat tempur, 2 kapal penjelajah, dan 3 kapal penghancur. Hal ini seolah menjadi sebuah parade antara negara yang sudah maju atau modern dengan negara yang masih primitif yang baru lahir dari kemerdekaan. Inggris menguasai separuh Surabaya. Namun perjuangan revolusi bangsa rakyat Surabaya tidak berhenti hingga tahun 1949. Hal ini menandakan bahwa arek Surabaya terus berjuang dan berhasil membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi, bahkan menggetarkan nama Indonesia di kancah dunia. Perjuangan rakyat Surabaya juga membuktikan bahwa ini adalah perlawanan terkoordinir semesta untuk melawan penjajah. Perjuangan rakyat Surabaya tidak melulu soal tanah, melainkan juga soal jiwa. Jiwa yang ingin merdeka setelah 350 tahun lamanya dijajah. Indonesia adalah negara berdikari, negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia juga percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Demikian 4 Dimensi, saya Dian Nugraha.